الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalau kita sudah sempurna memandang tajalli diri Allah ya, pada diri yang bernama Muhammad, maka amalan Bapak Ibu disebut namanya amalan ma'rifat. Amalan ma'rifat. Amal ma'rifat itu tidak lagi terlihat akan wujud keakuan diri Bapak Ibu di situ yang beramal. Akan tetapi yang terpandang itu adalah wujud keakuan Allah yang beramal. Disitulah yang dikatakan amal makrifat itu betul-betul nyata. Terpandang itu zatnya Allah, sifatnya Allah, asma dan af'alnya Allah pada diri yang bernama Muhammad itu. Betul-betul Bapak Ibu terpandang, terlihat zat, sifat, asma dan af'al. Itu amal makrifat. Yang terpandang itu zatnya Allah. Pada diri ini yang disebut namanya Muhammad. Makanya ketika terpandang zatnya Allah pada diri yang bernama Muhammad, itulah yang disebut namanya dengan sir. Sir tuh. Jadi zat Allah pada Muhammad, pada diri ini, pada insan, itu sir. Sifat Allah pada Muhammad, pada diri atau pada insan itu ruh. Asma Allah pada Muhammad, pada insan, pada diri kita itu, ya, ini disebut namanya dengan hati. Af'al Allah pada Muhammad, pada insan, pada diri kita itu disebut namanya tubuh. Jadi tubuh, hati, ruh dan sir itulah nyatanya Bapak Ibu memandang kesempurnaan wujudnya Allah itu. Memandang kesempurnaan wujudnya Allah yang sudah berupa insan. Rupanya diri Bapak Ibu itu sempurnanya memandang dirinya Allah itu. Itu yang dikatakan wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah diriku ini wujudnya Allah. Jadi tak ada terpandang lagi wujud siapa-siapa, melainkan yang terpandang itu hanya wujud diri Allah itu sendiri. Kalau tidak lagi terpandang diri Bapak Ibu, yang terpandang hanya wujud dirinya Allah pada saat Bapak Ibu menyembah. Pertanyaannya, karena di Bapak Ibu tak ada, yang ada hanya wujud diri Allah, pada saat Bapak Ibu menyembah, pertanyaannya, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Pertanyaannya satu, siapa yang menyembah? Yang kedua, siapa pula yang disembah? Karena diri Bapak Ibu tak ada lagi, ya. Karena diri kita tidak ada, yang ada hanya diri Allah semata-mata. Siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Yang menyembah itu adalah sifat. Siapa nama sifat tuh? Muhammad. Muhammad. Pada diri insan rupa apa tuh? Pada diri insan rupa tubuh. Dia. Jadi yang menyembah itu sifat, ya. Namanya Muhammad, pada diri insan itu disebut namanya dengan tubuh. Sedangkan siapa pula yang disembah? Yang disembah itu adalah zat. Siapa nama zat? Adalah Allah.
Pada diri insan rupa apa? Ruh. Karena tidak ada diri Bapak Ibu di sana, yang ada hanya diri Allah, maka sebenarnya dalam penyebutannya mengungkapkan bahasa kias, perumpamaan, yang menyembah itulah yang disembah. Yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Bahwa yang menyembah dengan yang disembah itu satu juga orangnya Bapak Ibu. La sholata illallah. Ya, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat itu hanya Allah. Tidak ada yang mengingat dan yang diingat melainkan yang mengingat dengan diingat itu hanya Allah. Wa'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Tak ada siapa-siapa di situ. Kalau Allah cuma yang ada, yang menyembah itulah yang disembah itulah sebenarnya menyembah, hanya diri Allah semata-mata. Untuk apa Allah melakukan penyembahan pada diri sendiri? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sudah sempurna pemahaman kita kepada satu wujud, yaitu Allah, la sautun wala harfun. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata, tidak ada lagi ucapan dan pertanyaan siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Hilang kalimat itu, hilang bahasa itu. Kalau dizahirkan juga sempurna kalimatnya itu, Allah itu ingin menyaksikan akan kesempurnaan dirinya sendiri. Dirinya lah yang besar, dirinya lah yang terpuji, dirinya lah yang maha indah. Ketika Allah menyaksikan akan kebesaran dirinya sendiri, kesempurnaan dirinya sendiri, pujian diri sendiri, tujuannya bahwa tidak ada lagi yang wujud, yang besar, yang terpuji, dan yang maha indah melainkan aku, kata Allah. Akulah sebenarnya yang menikmati akan fiil diriku sendiri dengan kelakuan aku sendiri, kata Allah. Jadi Allah itu sebenarnya yang menikmati, yang menjalani akan perbuatan diri sendiri. Tak ada perbuatan siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu sudah paham, hanya diri Allah sebenarnya yang menjalani, yang menikmati akan dirinya sendiri, maka tidak ada kata dan bahasa di situ lagi. Tak ada sebutan itu Bapak Ibu. Kalau disebutkan itu dalam rangka untuk menjelaskan, membukakan pahamnya. Sebab kalau tidak disebutkan dengan ucapan, dengan kata-kata, orang tidak akan pernah paham dan mengerti siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi kalau kita sudah paham siapa diri kita yang sebenarnya, maka ketika itu yang ada hanya diam saja. Diam dalam artian paham, diam dalam artian mengerti. Tinggal menjalani aja lagi Bapak Ibu. Itulah duduknya menikmati. Jadi semua aktivitas yang diperbuat setelah kita mengenal dan memahami akan sejatinya diri, tiada lain adalah Allah itu sendiri. Disitulah kita menikmati saja dalam menjalani hidup ini. Ya. Tetap kita bersyariat, itu bahasanya. Tetap juga keluar bahasanya. Tapi yang bersyariat itu bukan diri Bapak Ibu. Tetap bertorikat, tapi yang bertorikat itu bukan diri Bapak Ibu. Tetap berhakikat dan bermakrifat, namun yang berhakikat dan bermakrifat itu bukan diri Bapak Ibu, hanya diri Allah semata-mata. Kalau hanya diri Allah semata-mata, maka tidak pula disebut lagi Allah itu bersyariat. Tidak lagi pula disebut Allah itu bertorikat. Tidak lagi pula disebut Allah itu berhakikat dan bermakrifat. Cukup Allah saja. Kalau dah paham kita cukup Allah saja, maka cukup Allah itu pun tak boleh diucapkan. Mengerti aja lah tuh. Aniang sela, antok sela. Itu maksudnya. Aniang dan antok bukan awak nak mengecek Bapak Ibu. Tetap awak mengecek, tapi awak sadar yang mengecek itu tiada lain adalah yang mengecek itu.
Tetap awak berkata, berbicara, namun yang berkata dan berbicara itu tiada lain si kalam itu. Si kalam itu aku. Akulah sebenarnya yang berkalam itu, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa. Atau memahaminya ke dalam diri. Makanya kalau kita tidak menyaksikan Allah, yang wujud pada diri sendiri, yang berbuat pada diri sendiri, maka apapun macam bentuk amal ibadah, maka amal ibadah kita itu termasuk amal ibadah yang hampa. Amal ibadah yang kosong, yang tidak bernilai. Man abdal asma dunal makna fahuwal kafir. Siapa yang menyembah nama tapi tak mengenal diri yang punya nama, itulah yang katakan namanya kafir. Kafir itu artinya tertutup hatinya untuk mengenal diri yang sejati itu. Tak memahami siapa yang hak itu. Tak paham dan tidak mengerti dia. Siapa diri yang sebenar diri itu sebenarnya. Nah, sesungguhnya diri yang sebenar diri yang sejati, diri yang hak, diri yang hakiki itu tiada lain adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah sebenarnya wujud daripada diri yang sejati. Itulah yang bernama Allah itu, Bapak Ibu. Nah, ketika itulah Bapak Ibu telah dikatakan namanya bersyahadat tuh. Nah, ketika itu Bapak Ibu namanya telah menyaksikan Allah nyata pada Muhammad, pada diri sendiri yang disebut insan. Setelah paham kita menyaksikan Allah nyata pada Muhammad, pada diri insan, disitulah muncul namanya suatu kalimat syahadat diri. Nah, cukup di dalam duduknya. Syahadat diri itu betul-betul menyatakan pada diri tidak ada yang wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir, melainkan hanya Allah. Allah, diriku itu yang bernama Muhammad. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.